Gue pikir lu baik. Ketika lu coreng gue untuk memperbaiki nama baik lu, katanya salah orang, bro. Video ini sudah siap tayang dari 3 hari lalu, tapi masih gue tahan. Namun akhirnya gue putuskan untuk ditayangkan saja. Dan gue lakuin ini untuk istri gue dan tim gue yang tersakiti. Please, jangan skip. Tonton awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Ini ada hubungannya dengan jejak digital. Gue gak mau anak-anak gue melihat ayahnya tidak melakukan sesuatu ketika keluarganya dan juga timnya difitnah. Di sini gue berdiri sebagai suami dan pimpinan dari tim YouTube gue. Gue sudah berkomunikasi dengan dia dan sudah ada permintaan maaf, tapi secara sepihak. Dia masih menyangkal telah melakukan fitnah ini. Bro, walaupun sudah dihapus, tetap masih ada catatannya. Selanjutnya supaya lebih clear, dalam beberapa hari terakhir gue sudah mengajak dilakukan pertemuan. Gue sudah menunggu, tapi sampai sekarang no respon sama sekali. Akhirnya maaf, video ini pun kita keluarkan. Semoga dengan adanya video ini akan menjadi video klarifikasi. Jadi guys, ini klarifikasinya. Halo, assalamualaikum guys. Di video ini gue sih ngerasa agak buang-buang waktu, tapi mudah-mudahan lu yang nonton ini nggak terbuang waktunya percuma, karena ada sesuatu yang harus gue ceritain, gue lurusin, gue klarifikasiin. Di tempat ini pula beberapa waktu yang lalu gue bikin konten berkolaborasi dengan seorang YouTuber, tapi ternyata heboh kemana-mana. Oke, gini ya, satu hal yang mau gue garis bawahi adalah gue nggak pernah menganggap diri gue artis. Artis itu adalah ya seniman, pekerjaan gue, passion gue di situ. Terus nggak ada yang salahnya juga kok gue jadi artis selama bertanggung jawab dan lain sebagainya. Dan gue juga dari artis itu, jadi artis itu udah lama, dari tahun 98. Dimana orang ini di tahun 98 baru usia 5 tahun. Gue udah jadi artis saat itu, jadi seniman, jadi public figure yang sudah muncul di media. Tamboikun. Usia lahir tahun 93. Saat itu gue udah lulus SMA, dia baru lahir. Kenalan sama gue juga kenal ke sini. Kemudian karena sesama YouTuber, ketemu di satu acara, gue akhirnya ngobrol, janjian, yuk kita collab yuk collab. Akhirnya janjian. Sampai ada ide dari Iqbal Bumi Reptil, gimana tuh kalau kita collabsnya adalah makan salad bersama dengan kura-kura. Oke. Sip, ngobrol. Saat itu di komunikasi gue bareng Tamboikun nanya, ini cuma gimmick doang kan, kata Tamboikun. Ini cuma gimmick doang kan makan saladnya. Maksudnya ya kalau gue bayangkan nih, kalau gue ceritain lagi, gue itu dalam bekerja tuh selalu all out. Kalau gue mikirnya ya udah makan bareng kura-kura, ya udah makan bareng kura-kura aja, nggak apa-apa kok, sayurannya juga sayuran bersih, kura-kura gue juga sehat, itu ya makan nih kura-kura dimakan, itu sangat bisa gue lakukan. Tapi karena Tamboikunnya nanya, ini cuma gimmick kan makan itunya, kita bisa kan nggak bener-bener makan salad mentah kan? Oh ya udah oke. Terus tim gue ngobrol sama tim dia, gimana nih, siapa yang nyediain bahan makanannya? Oh kita aja, kata gitu. Akhirnya kita menyiapkan sayuran buat kura-kura aja. Ada di tayangan gue. Ketika Tamboikun datang bersama timnya, lu bawa saladnya kan? Hah? Enggak. Lah katanya lu. Oh enggak kok gini. Akhirnya saat itu juga gue beli salad sama tim gue suruh. Udah. Akhirnya kata Tamboikun gini, oh ya emang itu yang salad mah di konten lu aja deh. Oh gitu. Terus konten lu nya apa? Kalau kolaborasi itu harus saling menguntungkan, tanda kutip. Jadi lu bikin apa, gue bikin apa, atau kita bikin bareng, lu tayangin, gue tayangin juga, sampai tayangannya juga bareng, janjian. Terus dia bilang, oh ya gue ada kok ntar. Oh ya udah.
Selesailah kewajiban gue dan dia untuk membuat konten buat di tayangan di Hakim's Channel, yaitu makan salad bersama dengan kura-kura. Menuju ke konten dan kewajiban gue untuk berkolaborasi untuk kontennya Tan Boy Kun. Nah, sampai titik itu dia belum menyebutkan akan bikin konten apa. Yaudah, adalah pokoknya challenge. Oh, oke. Masuklah ke ruangan ini, pasang meja. Sampai titik itu pun gue nanya apa sih? Enggak, ntar. Belum ada disebutkan ya. Sekarang waktu kita challenge, karena ini channel Tan Boy Kun. Siapapun public figure yang pernah masuknya Tan Boy Kun nggak boleh ada yang selamat. Kita mau ngapain? Sampai akhirnya kamera on. Kamera on. Dia baru mengeluarkan bungkusannya. Oke, gue sekarang mau challenge. Ini ada ini nih. Apa itu keripik aja gue nggak tahu, karena gue juga nggak terlalu banyak berkecimpung dan nonton YouTube mengenai makanan sejujurnya. Ya, oh ini nih, ini pertama kali gue makan yang langsung di botol ya. Ini kayak paku ya. Pakui, gue pikir lu tadi ngomong paku tuh paku. Pakui itu apa? Jelasin ini apa. Oh gitu. Oh keripik pedas. Dan saat itu juga dia ngomong, oh ya keripik pedas gini, pernah Deddy Corbuzier pernah gini, dan lain-lain sebagainya macam gitu. Lu takut pedas gak? Ya gue suka pedas, dan nggak pedas ya nggak sampai maniak pedas banget gitu. Udah nggak ada masalah mah kan? Gue udah tua loh. Apa? 47. Masih 17 kan? Ini gambarnya aja udah setan. Ini ada. Ini produk lu? Bukan. Ini banyak, semua dapat ya. Terus udah gitu ini ada juga saus yang gue juga nggak tahu ini rasanya seperti apa. Which is keripik, dia sudah berpengalaman, tapi si sausnya itu dia belum pernah juga, dan dia meminta kita coba bersama-sama. Ya. Oh ini nih. Ini pertama kali gue makan. Tanpa tahu kekuatan cabai itu seperti apa. Akhirnya udah, gue nggak ada. Bisa sih gue menolak, tapi gue punya etika. Lu sudah bikin konten bareng gue, ya gue harus bikin konten bareng dia. Apapun itu. Sekali lagi, gue dalam bekerja tuh gue totalitas tinggi. Orang-orang yang pernah kerja sama gue tahu lah. Akhirnya udah kita lakukan. Ternyata efeknya seperti itu. Masuk rumah sakit. Nah, semuanya itu ketika kita makan gitu, tim gue ada di sini, nggak ada yang pegang kamera, karena kita tahu itu untuk kontennya Tan Boy Kun. Tidak ada yang ngambil kamera, karena kita tidak berpikir akan ngontenin tentang itu. Tapi ketika tiba-tiba kiper gue pingsan, mau mati, ini nggak gimmick. Nilai itu nafas. Berapa? Bro, pakai dulu aja lah. Siapa? Airpan. Sorry ya guys, gue tuh bukan orang yang suka drama, gue tuh bukan lebay. Mungkin gue kedam ekspresi lebay gini, karena gue emang seperti itu. Tapi dalam bikin konten, gue tuh nggak pernah dilebay-lebaykan, didrama-dramain. Real. Seperti itu. Kalau masalah editan, masalah thumbnail, semua YouTuber juga seperti itu. Supaya menarik dilihat, supaya menarik ditonton. Seperti itu. Nah, ketika si Zeni terkapar, mau mati, meninggal, kameramen Tan Boy Kun ngambil. Sama Tan Boy Kun dilarang. Ada indikasi tidak mau mempertontonkan efek dari si makanan yang kita masukkan tersebut.
Relax, atur nafas. Karena itu tragedi buat keluarga kami, tragedi mungkin buat Tan Boykun biasa mungkin, tapi kalau buat kita ini tragedi. Sampai gue mengerang-erang kesakitan di sana. Tan Boykun lihat ke kamar gue lagi, sakit banget itu. Masa gue mau acting depan istri gue? Masa gue acting? Nggak ada. Akhirnya kita dikirim ke rumah sakit, semua ke rumah sakit heboh. Tan Boykun juga cerita kok, dia itu miris ngelihat anak gue nangis, ayah mau kemana? Dan saat itu kepikiran kita semua akan menjadi korban. Dan Tan Boykun juga cerita, dia di sini katanya sampai pucet, orang gue juga lihat, dia ngomong, aduh gue takut masuk penjara, takut ada apa-apa. Seperti itu. Rumah sakit, real dong, rumah sakit gak mungkin kita gimmick-gimmick di rumah sakit. Sekali lagi ya, gue nggak gimmick, gue nggak drama seperti yang Tan Boykun sebutkan. Yang pernah masuknya Tan Boykun nggak boleh ada yang selamat. Ngomongin soal kata-kata drama dituduhkan ke gue, sejujurnya lagi nih, gue mah terserah. Gue mau disebut drama, lebay, gimmick, terserah. Orang gue tempat kerjaan juga, kalau misal ada berantem itu drama, gimmick kayak gitu, terserah. Iya, kalau di atas panggung itu ada drama, ada gimmick dan lain-lain. Ini kenyataan, bro. Bayangkan tuduhan drama lu itu tidak hanya ke gue doang loh. Gimmick yang lu tuduhkan itu bukan ke gue doang, tapi para pekerja gue juga. Apa rasanya Jenny, kiper gue, yang istrinya lagi hamil dan dia sudah mau sekarat, ininya kaku, sudah sahadat sepanjang mobil, dibilang dan dianggap drama dan gimmick doang. Gimana rasanya kameramen gue si Iqbal, anak tunggal, anak tukang pecel lele, terus dia mau mati, orang tuanya kebayang sedihnya gimana, terus dibilang drama juga. Terus si Ali yang si kurus itu juga, yang dia cuma coba-coba tanpa kamera, dia cobain aja karena pengen merasakan apa yang bosnya rasakan mungkin. Dia juga kalau disebut drama gimana? Gini aja, suatu saat yang mungkin, mudah-mudahan enggak. Misal, lu kena karmanya nih, misal ya, lu makan sesuatu, terus misal lu masuk rumah sakit gitu ya, terus lu mau mati gitu ya. Terus gue bilang gini, cie drama.
Oke, akhirnya Tan Boy Kun datang ke rumah sakit dalam kondisi pucet. Manajer gue Handi berhak marah sebetulnya karena membahayakan artisnya dia. Bahaya sekali dan tidak gue sendiri. Kalau gue sendiri mungkin gue lebay, tapi ini berempat berlima bareng Iqbal Bumi Reptil, kebetulan dia lebih tenang mungkin, dan dia juga pernah mengalami itu. Buat kami berempat tidak pernah masuk rumah sakit dan lain-lain, Tan Boy Kun pucet. Sampai manajer gue ngomong gini, tenang, nggak akan kita tuntut kok. Korban Makik dan Mad Dog. Korbannya semua nih. Bikin gue panik. Yang pernah masuknya Tan Boy Kun nggak boleh ada yang selamat. Baru dia cair, terus dia masuk. Ketika gue udah pulih, gue senyum dong, senyum ketawa-ketawa. Kenapa? Gini ya guys ya, masih ingat gak ada tayangan gue jatuh dari tebing batu 5 meter, segala macam berdarah. Saat itu, jujur, saat itu kaki gue seperti lumpuh, hilang rasa. Kang Dodi yang pemilik hutan tersebut nanya, nggak apa-apa, tenang naon Terus gue bilang, oh nggak apa-apa. Aman. Kaki. Oh iya. Aduh. Luka kaki. Luka kaki. Astagfirullahaladzim. Tenang. Enggak. Karena nggak mau bikin dia panik. Ketika di rumah sakit, gue juga senyum. Oh ya udah santai, nggak apa-apa. Gue mah beretika, nggak mau bikin orang panik. Nggak apa-apa. Oh biasa, nggak apa-apa. Sejujurnya, saat itu gue lemes banget, gue oleng banget. Kalau mau diturutin gue maunya gitu, tapi gue mau bikin dia tenang. Sebelum itu dia ngomong gini, beneran nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yaudah kalau mau ngonten lagi, ayo mau ngonten lagi yuk. Satu ya, hidup gue itu bukan buat konten. Saat itu gue mikir gini, yaudah yuk kita bikin konten yuk. Gini aja Tan Boy Kun. Gue tahu ini kalau misal ada orang yang instastory dan lain-lain bisa heboh. Gue nggak mau orang seperti gue. Jadi gue minta kita bikin gini, yuk kita bikin konten yuk buat channel gue. Gue akan ceritakan kondisinya gimana, rasanya gimana, bahayanya gimana. Kenapa? Karena gue nggak mau banyak orang-orang ngikutin kebodohan gue. Jadi gue bikin itu, takutnya bocil-bocil ngeliat, masa sih segitu doang? Nyobain. Padahal peraturannya udah banyak. Dan peraturan di situ juga gue baru baca setelah semuanya masuk, baru tunjukin. Bisa menyebabkan jantung, harus 15 tahun ke atas, bisa lambung seperti apa, pencernaan rusak, dan lain-lain. Tetes air mata, akhirnya tidak bisa berkata-kata. Baru dibaca setelah semuanya masuk, tidak diperingatkan. Tapi gue nggak apa-apa, gue tidak mempermasalahkan itu, ya. Gue tuh gak pernah berpikir untuk membuat konten tentang kejadian itu awalnya. Tapi ketika di rumah sakit, ketika ngobrol dengan Tan Boy Kun, gue bikin konten nih mengenai ini supaya tidak diikuti oleh orang lain, supaya Tan Boy Kun juga tidak diserang dan juga dipojokkan sama orang lain. Makanya gue klarifikasi di video tersebut bagaimana kejadiannya, dan juga gue agung-agungkan Tan Boy Kun bahwa dia adalah manusia hebat dengan alat pencernaannya yang luar biasa kuatnya. Nah, buktinya gue nggak ada stock shot. Itu stock shot yang gue ambil itu dari CCTV di rumah gue, kemudian juga dari kamera HP tim gue yang saat itu juga kebingungan harus dokumentasiin itu, takut ada apa-apa dan lain-lain. Dan kalau kameramen gue tiba-tiba ngambil kamera terus ikut pergi ke rumah sakit, emang harus, itu kewajiban buat kameramen gue ketika apapun yang terjadi harus diabadikan, entah untuk apa. Sampai rumah sakit pun nggak boleh masuk, cuma sampai pintu doang. Udah, sisanya kita jahit-jahit dari tayangan Tan Boy Kun-nya sendiri, ketika adegan makan, kemudian juga ambil dari CCTV, kamera HP, comotan-comotan dari karyawan, supaya menunjukkan bahwa kejadian itu benar, tidak drama, tidak gimmick, semuanya real. Kalau niat tahu gitu mah gue siapin kamera satu orang satu biar lebih lengkap. Tapi kan ini emang semuanya terjadi begitu saja. Jadi benar-benar tayangan itu tidak direncanakan dari awal. Tapi gue bikin supaya clear, supaya tidak ada mencontoh kebodohan gue. Gitu. Dan juga lebih berhati-hati dengan
produk-produk yang tadi kalau tidak mampu seperti itu. Oke, akhirnya mungkin oh ya udah. Dan gue juga gini, Bara, gue mau bikin lu memang hebat dan memang hebat lu tuh, dan gue kagum sampai sekarang. Hebat karena kita terkapar, kita mau mati, lu kuat. Berarti lu punya kelebihan, itu usus lu baja, gue bilang gitu. Kita harus ini biar orang nggak ngelihat lu tuh sebelah mata. Orang-orang ngelihatnya tuh paling bisanya makan doang, pedesnya juga pedes gimana sih? Paling melilit perutnya juga biasa. Pernah pura-pura nggak pedes tapi lu pura-pura pedes biar heboh, atau sebetulnya pedes tapi lu pura-pura enggak? Kalau gue lebih ke nggak terlalu pedes, gue pura-purain pedes banget. Kenapa? Karena penonton lebih suka hal seperti itu. Gitu. Gue bilang gue nggak mau seperti itu. Gue mau bikin lu hebat. Emang lu hebat kok. Gue akuin, gila gue sampai gini banget. Oh ya udah. Pulang dari situ kita makan bareng di kantor, akhirnya gue bikin konten bareng dia. Maksudnya apa? Supaya dia tidak diserang, supaya orang tidak mencontoh gue, dan gue agungkan dia. Plus, selesai. Menjadi bara itu bukan sesuatu yang mudah, guys. Itu adalah sebuah keahlian juga, gue katakan, karena usus dia itu kayaknya terbuat dari... Mungkin satu kelebihan lah, kan masing-masing orang kan diciptakan dengan kelebihannya. Kelebihan dia adalah bisa menahan rasa pedas dan mules ya. Yap. Itu kayak mungkin bukan menahan, lebih tepatnya mungkin nanti, sekarang enggak. Setelah itu, maaf. Karena gue public figure, berita itu menyorot dan juga membuat wartawan pada mau tahu tentang kisah aslinya seperti apa. Gue kumpulin, gue ceritain. Itu menjadi salah satu kewajiban gue sebagai public figure. Ada kita putuskan untuk kolaborasi itu sebetulnya makan salad di kandang kura-kura gue. Itu buat konten di gue. Nah pas gue nanya ke dia, kalau di konten lu apa, mau bikin apa? Dia bilang, kita inilah tantangan makanan. Menyatakan, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, yang sebetulnya sudah gamblang di YouTube gue. Gue drama enggak sama sekali. Akhirnya gue ceritakan, jujur, saat itu wartawan ngomong gitu, hubungan lo sama Tamboykun gimana dong? Jadi nggak enak dong, gini-gini. Karena secara akal sehat, gue bisa marah saat itu juga. Secara akal sehat, gue bisa nuntut. Karena gue, walaupun ada persetujuan, oke, tapi kan gue nggak tahu akan secelaka itu. Sementara dia tahu apa yang bisa terjadi dengan hal ini. Seperti itu. Tapi gue tidak lakukan. Gue bilang, oh enggak, gue masih bersahabat. Orang gue mau ngonten lagi kok bareng dia, mau kolaborasi. Karena pada tanggal 9 Juni, kita janjian mau kolaborasi lagi, mau bikin makanan enak, kata kita. Terus gue bilang, oh yaudah, kalau gitu bikin ceritanya gini aja deh. Gue mau balas dendam ke lu, tapi lu bilang, oh jangan dong, kita makan enak aja, gitu. Terus kata dia apa? Dia bilang, jangan, mendingan gini aja. Lu nantangin gue lagi aja, lu pengen bikinin makanan pedas, tapi gue bilang makanan enak. Oh, jangan gitu, udah makan enak aja langsung deh. Gak usah saling serang-serangan. Maksud gue, udah orang kita baik-baik aja kok. Tiba-tiba di Instagram, tiap ada yang komentar tentang itu, di capture, posting, nyindir gue. Iya, namanya juga Irfan Hakim, artis, suka drama. Ya, emang namanya juga netizennya gitu. Oke, kalau netizen terserah lah. Ya, artis mah drama, dia juga ketawa-ketawa pasti ini. Ya, ntar fansnya kan ini gue, serang lu. Ntar abis itu, udah ketabak lah gitu-gitu. Lu kok ngomong artis emang gitu, lu menyakiti banyak sekali profesi artis. Mungkin artis yang lu kenal adalah artis yang suka drama dan juga suka gimmick mungkin. Atau mungkin lu nya juga suka drama dan gimmick. Mungkin. Jadi pemikiran semua orang drama dan gimmick juga seperti hidup lo. Mungkin itu juga. Ya udah, akhirnya ketika gitu, loh kok ini gini ya? Kok dia mulai nyudutin gue ya? Terus akhirnya gue buka-buka komentar-komentar orang. Timnya Tamboykun pin salah satu komentar yang menyudutkan gue lah. Dan di situ juga disebutkan katanya istri gue marahin Tamboykun. Bebas lah, hina gue mah bebas. Gue juga dihina kok, bukan lu doang Tamboykun. Di kasus ini, di tragedi ini, gue juga dicaci maki orang. Lu mah dasar gak tau diri. Udah tua juga masih makan pedes-pedesan. Nekat makanya artis dasar lemah. Terserah. Tapi kalau udah ngomongin istri gue, keluarga gue, lu hadapan sama gue. Katanya istri gue katanya marah-marahin Tamboykun. Kapan gue marahin Tamboykun? Istri gue yang marahin Tamboykun? Gak pernah.
Yang ada istri gue marahin gue. Ya Allah, ya pakai iseng banget sih, gini ngapain ini buat konten, ampun. Ya itu buat konten, bukan konten gue, konten Tan Boy Kun. Karena konten gue udah selesai. Dan ini kewajiban gue untuk bikin konten bareng Tan Boy Kun. Setelah itu ya udah, sekarang dia sindir-sindir gue pakai hashtag gak drama, gak makan. Lu takut gak makan? Iya, kasihan. Rezeki mah dari mana aja bro. Ya, gue pikir lu baik. Ya, tapi dia juga ngomong katanya, iya nih paling perlu exposure. Gue udah terkenal dari tahun 98 gue jadi artis, lu baru 5 tahun. Gue udah terkenal, gue gak perlu exposure. Dan di posisi ini sebetulnya banyak orang yang gak tahu lu kok. Jadi tahu gara-gara ini. Ya, gue jadi ngomong kasar jadinya. Padahal gue biasa aja. Gue santai aja bro, gue tuh gak pernah mau bikin kasar, gak mau bikin selek sama orang-orang. Tapi ketika lu coreng gue untuk memperbaiki nama baik lu katanya, terus lu coreng nama gue, lu berhadapan sama gue, lu salah orang bro. Istri gue lu fitnah, gak makan, gak fitnah, gak makan kayaknya lu. Sorry bro, gue cuma ungkapin rasa hati gue aja. Misalnya ngomen-ngomenin gitu doang. Oke? Ayo ngobrol. Hati lu mana, otak lu mana, mata lu mana. Semua terjadi di depan mata lo. Kalau lu udah pulang baru kejadian, mungkin gue bikin drama, skenario. Lu dengan mata kepala lu lihat orang-orang gue sakit, mau mati, lihat gue mengerang kesakitan, lihat anak gue teriak-teriak khawatir lihat bapaknya. Terus sekarang lu bilang itu drama. Gue doain mudah-mudahan terjadi drama yang lebih drastis di hidup lo. Supaya lu tahu, bisa membedakan mana drama, mana drama. Ini dramatis buat hidup gue, mungkin buat lu biasa. Buat gue ini mengganggu, mungkin buat lu iseng-iseng aja. Oke? Buat fans Tan Boy Kun, maaf gue tidak menyinggung lu semuanya. Tapi ayolah ya, kita sama-sama berkarya. Gak usah nyinggung-nyinggung orang, gak usah nyindir-nyindir orang di sosial media. Kayak gue aja ini, gentle, gue ngomong kayak gini. Oke? Sorry. Buang waktu lu buat nonton ini gue nggak manjang-manjangin kasus dan lain-lain. Gue nggak pernah seperti ini. Gue terpaksa seperti ini karena gue dicolek. Gue biasa dicolek juga, gue biasa kok. Tapi kadang-kadang orang suka jadi nyepelein gue. Bye-bye. Assalamualaikum.